And my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Tiara Veronica dengan NPM 1962201064, kelas akuntansi 6B, prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan subbab apa yang akan saya jelaskan tentang akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing, dan instrumen keuangan. Yang pertama itu ada permasalahan akuntansi, yang kedua itu kurs mata uang asing, yang ketiga itu transaksi mata uang asing, dan yang keempat itu mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward mata uang asing. Baiklah, untuk yang pertama itu ada permasalahan akuntansi. Transaksi mata uang asing, foreign correction transaction, perusahaan meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lainnya yang menimbulkan transfer mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang yang nilainya akan dilunasi menggunakan mata uang asing, sehingga perusahaan akan membuat laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah pada saat pelaporan. Maka transaksi dalam bentuk mata uang lain harus disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dicatat pada pembukuan dan dikembalikan dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, translasi adalah proses penyajian kembali transaksi mata uang asing ke dalam setara atau nilai rupiah. Nah, sebagai contoh, produsen mie instan di Indonesia itu mempunyai entitas anak di Kanada, Meksiko, Spanyol, dan Nigeria. Nah, entitas anak tersebut menyusun laporan keuangan dalam mata uang negara mereka. Nah, nilai mata uang asing dalam laporan keuangan entitas anak ini harus ditranslasikan atau dijabarkan, yaitu disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas induk yang menggunakan rupiah atau satuan mata uang pelaporan. Untuk yang kedua itu ada kurs mata uang asing. Yang pertama itu ada penentuan kurs. Kurs mata uang dapat berubah sewaktu-waktu karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Nah, penurunan nilai suatu mata uang dicerminkan oleh penurunan posisi mata uang negara tersebut relatif terhadap mata uang negara lain. Nah, faktor yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah laporan posisi keuangan, pembayaran, persukuan bunga, dan tingkat investasi negara tersebut, serta stabilitas dan proses tata kelola atau governance. Yang kedua itu ada kurs langsung. Kurs langsung ialah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nah, yang ketiga itu ada kurs tidak langsung. Kurs tidak langsung itu kebalikan dari kurs langsung, yaitu banyaknya unit mata uang asing yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang lokal. Baiklah, lanjut, itu ada perubahan kurs. Di selanjutnya itu ada perubahan kurs yang perlu kita ketahui. Di perubahan kurs itu ada dua, yaitu menguatnya rupiah dan melemahnya rupiah. Ingatlah bahwa menguatnya rupiah berarti yang pertama, lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Satu rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Nah, kalau melemahnya rupiah, ingatlah bahwa melemahnya rupiah berarti yang pertama, lebih banyak mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nah, satu rupiah memperoleh lebih sedikit satu unit mata uang asing. Selanjutnya itu ada kurs spot, kurs kini, dan kurs forward. Kurs spot ialah kurs yang digunakan dalam penyerahan segala mata uang. Nah, kalau kurs kini didefinisikan secara sederhana
sederhana sebagai kurs spot pada tanggal pelaporan posisi keuangan suatu entitas. Nah, kalau kurs forward adalah kurs untuk pertukaran mata uang di masa mendatang. Kurs forward pada tanggal tertentu itu tidak sama dengan kurs spot pada tanggal yang sama. Selisih antara kurs spot dan kurs forward pada suatu tanggal tertentu dinamakan spread. Nah, spread itu adalah selisih dari kedua nilai tersebut. Untuk materi yang ketiga itu ada transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing atau foreign currency transaction adalah aktivitas ekonomi yang dinyatakan selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Nah, transaksi tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu pembelian atau penjualan barang dan jasa, impor atau ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua itu utang atau piutang, pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan forward exchange contract. Yang keempat itu ada pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Baiklah, untuk materi yang terakhir itu ada mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward pada mata uang asing. Perusahaan yang beroperasi secara internasional itu sering mengalami risiko bisnis secara normal, tetapi juga mengalami risiko tambahan dari perubahan kurs mata uang asing, sehingga perusahaan multinasional itu seringkali menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak nilai tukar atau kurs forward, opsi mata uang asing atau foreign currency option, dan futures mata uang asing atau foreign currency futures. Nah, untuk yang pertama itu ada instrumen keuangan atau financial instrument adalah uang tunai, bukti kepemilikan atau kontrak yang menyebabkan pada satu entitas atau kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau instrumen lain, menyampaikan kepada entitas kedua atas hak kontraktual untuk menerima uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Nah, untuk yang kedua itu ada derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan atau kontrak lainnya yang nilai berasal dari beberapa item lain yang memiliki nilai variabel dari waktu ke waktu. Berdasarkan PSAK 55, derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang pertama nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan, sering disebut dengan variabel yang mendasari. Antara lain yang pertama itu suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau variabel lainnya. Nah, untuk variabel non keuangan, variabel tersebut tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak. Yang kedua itu tidak memerlukan investasi awal neto untuk memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan dampak yang serupa akibat perubahan faktor pasar. Nah, yang ketiga itu diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, yang terakhir itu ada kontrak forward dan kontrak berjangka. Kontrak forward atau forward contracts adalah perjanjian antara pembeli dan penjual yang mensyaratkan penyerahan beberapa komoditas yang ditentukan di masa mendatang dengan harga yang telah disepakati saat ini atau harga pelaksanaan. Untuk kontrak berjangka atau future kontrak memiliki termin kontrak yang telah didistribusikan. Nah, diperbandingkan di bursa yang diorganisasi dan para pedagang harus merealisasikan kerugian atau keuntungan perdagangan setiap hari. Kontrak berjangka adalah
kontrak antara dua pihak pembeli dan penjual untuk membeli atau menjual sesuatu pada masa mendatang yang telah ditetapkan. Nah, yang disebut kedaluarsa. Itulah penjelasan saya tentang akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing, dan instrumen keuangan. Saya harap teman-teman yang mendengarkan penjelasan saya memahami tentang akuntansi multinasional ini. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.